tanda hubung. Pancasila terlalu lemah menjadi tembok negara. Banyak sudah yang membicarakan sebuah prasasti yang menjadi lambang sebuah negara, di mana prasasti itu bukanlah seluruh tumpuan harapan, melainkan agar prasasti itu dapat dengan kokohnya berdiri sebagai tembok pertahanan kenegaraan yang wajib melindungi bangsa dan negara dari seluruh bentuk penjajahan, baik penjajahan dari luar, maupun penjajahan dari dalam seperti korupsi, khianat, keserakahan para pemimpin dan parlemen, juga dari keteledoran berkembangnya hukum yang malah menyengsarakan sebagian pihak atau ketidakseimbangan hukum. Sebelum lanjut membaca artikel ini, saya tekankan, agar seluruh keberpihakan politik, golongan, rasis, aliran dan lain sebagainya, baiknya disingkirkan dulu, agar akal Anda dapat menelaah tulisan saya dengan sesuai harapan, dan agar terhindar dari yang namanya itikat dan tuduhan hati yang justru itu yang menghalangi Anda dari memahami kebenaran petunjuk, dan menyekap Anda tetap ada dalam ruang kegelapan dan keterbatasan permanen. Tetapi prasasti yang dibuat, sama sekali tidak menyentuh niat untuk menjadikan tembok pertahanan negara. Umumnya mereka hanya menggaungkan prasasti Pancasila itu sebagai sebuah jati diri kebangsaan, agar mereka memiliki suatu kebanggaan terhadap bangsa lain. Namun amat disayangkan, seindah apapun sebuah lagu atau prasasti, jika tidak adanya ikut serta tangan Allah yang Maha Goib, maka terima atau tidak terima, prasasti hanyalah sebuah prasasti, dan prasasti tidak akan bisa mendatangkan pertahanan dari kemurkaan serta keajaiban berkah dari Allah yang menghukum manusia-manusia yang sukai pergeseran jauh pada kekafiran, jajahan dari dalam. Penulis tidak hendak menjelekkan prasasti sebuah negara, dan penulis sangat mengakui bahwa bunyi prasasti Pancasila itu kedengarannya amat seiringan dengan bunyi tauhid. Tetapi, ada banyak hal yang menjadi eksistensi sebuah penetapan yang Anda semua tidak dapat mengetahuinya. Misalnya saja Allah menetapkan sebuah hukum, maka Allah pasti akan bertanggung jawab penuh pada hukum yang diturunkannya kepada nabinya itu. Dan hukum itu tidak diturunkan, melainkan Allah akan membersihkan jiwa salah seorang hambanya yang akan dijadikan nabinya, dan tidak sembarangan Allah menetapkan hukumnya. Allah Maha mengetahui segala kesudahan di balik hukumnya untuk diterapkan kepada seluruh hambanya tanpa pilih kasih. Sama sekali tidak seperti mereka manusia yang dangkal itu menetapkan hukum, melainkan harus melalui seorang nabi yang tidak ada duanya di zamannya. Betapa akan kesucian dan keagungan hukum Allah itu. Tetapi kalau manusia yang menetapkan sebuah ketetapan prasasti atau sebuah hukum dan sistem sebuah negara, maka manusia tetaplah manusia. Tidak mungkin manusia dapat berubah menjadi malaikat yang dapat berkuasa di bawah kuasa Tuhan alam jagat raya. Yang bila Allah hendak menghukum suatu bangsa, mereka pun ikut-ikutan tak berdaya, sama seperti yang lainnya. Bangsa dan negara hancur, siapa yang akan bertanggung jawab kesudahannya? Dan di akhirat, apakah manusia-manusia yang menetapkan prasasti itu bisa menolong pengikut-pengikutnya? Seperti agama Yahudi dan Nasrani, karena mereka telah mengubah-ubah isi kitab mereka, Taurat dan Injil. Karena itu mereka dibuat oleh Allah bermusuhan dan akan selalu bermusuhan, dan tidak akan berhenti permusuhan mereka sampai kiamat tiba. Itulah janji Allah kepada mereka yang telah mendustakan dan mengubah-ubah kitab Taurat dan Injil. Quran Surah Al-Maidah ayat 14. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja
melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka, maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sama seperti Indonesia yang membuat prasasti, yang nama prasasti itu Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya sumber, Pancasila artinya 5 sumber. Lalu, yang 5 sumber itulah yang melahirkan ketuhanan yang Maha Esa. Bukannya ketuhanan yang Maha Esa yang menciptakan 5 sumber atau segala sumber. Kami ulangi, sama seperti Indonesia yang membuat prasasti, yang nama prasasti itu Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya sumber, Pancasila artinya 5 sumber. Lalu, yang 5 sumber itulah yang melahirkan ketuhanan yang Maha Esa. Bukannya ketuhanan yang Maha Esa yang menciptakan 5 sumber atau segala sumber. Seperti bunyi hadits qudsi berikut ini. Syuhdul kasroh fil wahdah, wa syuhdul wahdah fil kasroh. Artinya, segala sesuatu datang dari yang satu, dan yang satu sumber segala sesuatu. Jadi, bagaimana mungkin yang 5 sumber itu melahirkan yang esa? Dan ini sudah penetapan yang sangat terbalik. Seharusnya yang paling tinggi itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lalu di bawahnya Allah menciptakan segala sumber. Inilah bukti kesudahan hukum, semboyan, dan sistem yang dibuat tangan manusia sendiri. Sekali mengingkari ayat-ayat dan hukum Allah, Allah akan membuka gerbang bagi mereka untuk keluar dari agamanya, dan negara itu akan dihukum seberat-beratnya akibat ulah tangan-tangan mereka sendiri. Sejak 1945, Indonesia telah mengadopsi hukum Belanda sebagai hukum yang berlaku di Indonesia, maka pertanyaannya adalah, jika Indonesia hancur terjajah dari luar dan dari dalam, karena tembok ketahanannya tidak kuat, maka apakah mau Belanda bertanggung jawab di dalamnya, karena hukum yang dipakai adalah hukum mereka? Tanda tanya. Selanjutnya, mereka yang menetapkan prasasti itu, jika negara dan bangsa hancur, apakah mereka mau bertanggung jawab atas segala keterpurukan negara di dunia dan di akhirat, karena mengikuti seruan mereka, tetapi isinya tidak diikuti? Tidak demikian dengan Allah. Allah Maha bertanggung jawab penuh atas hukum dan ayat yang diturunkannya. Bukankah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tanda tanya. Keajaiban tangan goib Allah tidak akan kamu ketahui bagaimana Allah dengan mukjizatnya bertanggung jawab penuh pada hukum-hukum yang diturunkannya pada nabinya. Soekarno dengan sangat rapuh dan mudah untuk dilengsarkan Dajjal. Eropa itu karena penetapan dia sendiri yang menetapkan sebuah prasasti yang kurang maksimal mematuhi apa yang Allah turunkan. Jika prasasti itu tembok yang kuat, maka mengapa Soekarno dapat dengan mudah dilengsarkan oleh Dajjal? Eropa, bahkan bangsa Indonesia terbantai jutaan jiwa pada peristiwa G30, SPKI, peristiwa Poso, Perang di Ambon, Perang Ganyang Malaysia, Perang Mangkok Merah, peristiwa 1998, Perang Saudara di Sampit, ratusan jiwa tewas pada pesta pemilihan 2019, dan lain sebagainya. Selanjutnya bayang-bayang perampasan wilayah yang dilakukan oleh PBB melalui KKB dan OPM di timur, belum lagi rongrongan Cina dan Malaysia di utara. Artinya, selama tembok lemah itu masih ditegakkan, maka bangsa dan negara ini akan semakin dirongrong oleh penjajah dari dalam dan dari luar negara. Bunyi Pancasila memang berisi tauhid. Tetapi apakah tauhid manusia dapat dijamin kemurniannya? Tidak bisa digeser oleh zaman. Lalu, bagaimana dengan Al-Quran, yang sampai saat ini, tidak ada satu manusia pun yang mampu merubah kalimat-kalimatnya barang satu huruf pun di dalamnya.
Artinya tidak ada penjajah yang mampu menjajah negara yang memakai Al-Quran sebagai sistem dan hukum negaranya. Jadi, penulis akan mengajak Anda masuk lebih dalam lagi terkait sebuah penetapan. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 57. Menetapkan, hukum itu hanyalah hak Allah. Allah yang menetapkan, dan hanya Allah yang boleh menetapkan sebuah ketetapan hukum. Dan jika satu saja hukumnya yang digeser oleh manusia, maka dari situ Allah akan membuka gerbang kekafiran bagi penggeser itu. Lama-kelamaan, penggeser akan dicelakakan olehnya dan dia termasuk kaum yang dihinakan karena pada akhirnya mereka akan diseret keluar dari syariat agamanya. Sampai di akhirat dia, penggeser, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang digesernya. Tetapi apabila suatu negara itu telah nyata mengadakan kepatuhan pada hukum dan ayatnya, maka Allah bertanggung jawab penuh juga di dalamnya. Allah akan memenuhi janjinya, negara itu akan aman, damai, terlindungi dari seluruh penjajahan, dan segala macam kesulitan. Dan keberkahan negeri syariat telah sangat nyata perbedaannya dengan negara yang hancur didominasi hutang. Bukankah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tanda tanya. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Penulis tidak hendak menjelekkan karya pendahulu penulis, akan tetapi apakah akan selamanya kita berada di dalam kegelapan dan kehancuran tanpa mengikuti kebenaran petunjuk dari Allah? Maka, bila Anda termasuk orang yang menghindari rasis, politik, golongan dan aliran dan lain sebagainya, tulisan ini akan Anda telaah dengan baik, dan Anda akan bersyukur karena penjelasannya. Tetapi bila Anda termasuk kaum yang tidak mau melepas diri dari seluruh ikatan kebengkokan itu, Anda akan tetap berada dan dihalangi oleh fanatik Anda dari jalan Allah yang terang. Quran Surah Al-Maidah ayat 66. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum, Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka, berkah dan mudah, tanpa hutang yang berarti. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Inilah tembok terajaib di atas dunia ini yang telah disempurnakan oleh Allah melalui Nabi terakhir, melebihi kuatnya tembok Zulkarnain. Dan jika sebagian di antara Anda tidak menghendaki ketaatan pada hukum dan ayat-ayat Allah, maka ketahuilah bahwa bukan Anda yang menjauhinya, tetapi Allah lah yang tidak memperkenankan Anda menjadi orang yang benar. Kebenaran tak dapat diukur dengan keduniawian. Asteris Indonesia dengan prasastinya. Apa itu Rokim? Tanda tanya. Quran Surah Al-Kahf ayat 9. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua, dan yang mempunyai Rakim itu, termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Asteris mereka adalah 7 presiden. Quran Surah Al-Kahf 22. Indonesia yang seolah sedang memimpin, tetapi sebenarnya sedang tidur. Quran Surah Al-Kahf ayat 13. Kami ceritakan kepadamu, Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan orang yang mendapat petunjuk kepada mereka. Asteris sumpah-sumpah jabatan mereka saat mereka berdiri dengan Al-Quran di kepala mereka. Quran Surah Al-Kahf ayat 14. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyeru Tuhan selain Dia.
Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Petik 2. Ayat ini senada pula dengan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 14, silahkan baca. Asteris ketika dia yang telah diberi Allah petunjuk itu telah datang, dialah yang akan mengatakan kepada para pemimpin dan kaumnya. Namun ternyata setelah mereka, para pemimpin, itu melakukan sumpah jabatan. Quran Surah Al-Kahf ayat 15. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan, untuk disembah, selain Dia Allah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Senada dengan ayat ini dengan Quran Surah Al-Mujadilah 19, silahkan dibaca. Maka dengan adanya petunjuk ini, kami mengajak Anda semua bangunlah dari tidur Anda, dan mari kita mengadakan kebaikan dan perbaikan terhadap hukum dan ayat-ayat Allah. Hanya dengan cara itu, barulah kita akan dianggap kaum yang beragama di hadapan Allah. Allah tidak menganggapmu beragama jika masih beragama campuran, agama gado-gado. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut kembali agama Islam setelah mereka keluar atau setelah mencampur adukan agama. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Maidah ayat 68. Katakanlah, Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran, yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Petik 2. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah, bersih dari kesyirikan, ialah Islam. Asteris 2 kalimat syahadat adalah fondasi bagi agama dan penganutnya. Asteris solat adalah tiang bagi agama dan penganutnya. Asteris zakat, puasa dan yang sunnah adalah jendela dan angin-angin bagi agama dan penganutnya. Asteris syariat Islam adalah tembok, dinding, pertahanan bagi agama dan penganutnya. Adakah Pancasila mampu menjadi tembok, dinding, pertahanan bagi agama? Tanda tanya, wallahu alam bisawabihi. Oleh Elang Kolo, Garuda dan pemuda yang telah datang dari arah timur.